Halo teman-teman semua, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perancangan OS mobile pada Smart LED. Sistem operasi yang akan kami bangun yaitu Falco OS pada Smart LED Lighting System. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Salsa Putri bersama rekan saya Nurdela Indriani. Berikut adalah daftar isi seputar presentasi yang akan kami sampaikan pada kali ini, yaitu adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga analisa dan perancangan, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, masuk ke bab 1 pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan tujuan. Nah, berikut teman-teman bisa lihat ada foto di sini, ada selaku saya Yulia Salsa dan bersama rekan saya Nurdela Indriani. Yang pertama, latar belakang. Zaman modern jika dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, maka sungguh banyak sekali manfaat yang diperoleh terhadap kebutuhan kita. Salah satu contoh adalah pencahayaan lampu. Dengan adanya lampu, maka tempat sekeliling yang gelap mampu dilihat dengan adanya cahaya dari lampu tersebut. Lampu juga tidak sekedar menjadi alat penerang. Di tangan orang yang tepat, lampu juga menjadi elemen penting untuk mendongkrak nilai estetis hunian dan juga sekaligus berdampak pada psikologis penghuniannya. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis dan rekan melakukan perancangan sistem operasi pada Smart LED Lighting System dengan nama sistem operasi Falco OS. Kami yakin bahwa cahaya memberikan suatu dan sangat diperlukan di setiap rumah dengan sistem operasi yang kami bangun pada Smart LED Lighting System. Kita dapat mengatur tingkat pencahayaan yang berbeda dan mengontrolnya dengan remote control atau aplikasi. Yang kedua, identifikasi masalah. 1. Bagaimana Falco OS bisa ditanam pada Smart LED Lighting System? Yang kedua, apa saja perangkat lunak yang diinstal di dalam Falco OS? Yang ketiga, perangkat keras apa saja yang dirangkai pada Falco OS? Yang keempat, bagaimana membuat perancangan aplikasi untuk mengontrol sebuah lampu agar nyaman dalam beraktivitas di dalam sebuah ruangan? Yang ketiga, batasan masalah. Di dalam batasan masalah ada beberapa hal. Yang pertama, melakukan perancangan sistem operasi Falco OS pada Smart LED Lighting System. Yang kedua, pengontrol atau sistem kendali terbatas sampai dengan 5 buah lampu LED pada aplikasi yang dirancang. Yang ketiga, program aplikasi ini berjalan dan berkomunikasi pada perangkat sistem operasi Android, terhubung secara nirkabel ke perangkat Arduino dengan mode Bluetooth. Yang keempat, perancangan pada OS Falco hanya dapat dipasang di lampu LED yang sudah khusus. Adapun fitur untuk melengkapi penggunaan benda atau produk yang ditanam OS Falco berupa remote control dan aplikasi yang dapat diinstal di smartphone. Yang keempat, ada tujuan. 1. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan OS mobile di dalam sebuah produk atau benda. 2. Untuk menginformasikan kepada pembaca untuk memahami bahwa OS mobile bisa diterapkan di produk elektronik mana saja. Yang ketiga, untuk mempermudah pembaca mengetahui teori apa saja yang berkaitan dalam merancang sebuah sistem operasi mobile. Bab kedua, landasan teori. Pengertian sistem operasi dan sistem operasi mobile. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Menurut Wikipedia, sistem operasi mobile atau sering disebut dengan istilah mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat hardware. Sebetulnya, mobile OS mirip dengan OS yang digunakan pada komputer atau laptop. Hanya saja, mobile OS dibuat lebih sederhana lagi.
Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Bab ketiga, analisa. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Pada perancangan Falco OS, software yang bisa diinstal di dalam Falco OS ini hanya berupa aplikasi daripada Smart LED Lighting System tersebut, di mana pengguna nantinya dapat mengatur pencahayaan, mengaktifkan atau menonaktifkan Smart LED lewat aplikasi yang terinstal di dalam mobile phone-nya masing-masing. Aplikasi Smart LED ini juga bisa diinstal di perangkat mobile Anda dengan sistem operasi yang berbeda. Yang kedua, analisa kebutuhan perangkat keras. 1. Lampu LED. Yang kedua, speaker tanam Bluetooth. Yang ketiga, perangkat Arduino. Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino mampu mengenali lingkungan sekitar melalui berbagai jenis sensor, serta dapat mengontrol lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Yang keempat, remote control. Falco OS pada Smart LED menggunakan remote control inframerah. Pada remote control terdapat 3 komponen utama, yaitu transmitter, papan PCB, dan receiver. Masuk ke bab 4, yaitu perancangan. Yang pertama adalah perancangan sistem kontrol pada Falco OS atau sistem operasi Falco. Sistem kontrol itu sendiri adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga tertentu. Dalam istilah lain disebut juga teknik pengaturan, sistem pengendalian atau sistem pengontrolan. Sistem kontrol ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Penulis dan rekan memilih sistem kontrol tertutup karena merasa cocok dengan sistem operasi yang akan dipasang pada sebuah lampu LED. Nah, berikut penjelasannya ya. Yang kedua, penerapan sistem control loop tertutup pada sistem operasi Falco atau Smart LED. Penulis dan rekan memilih sistem controller tertutup karena merasa perangkat keras atau lampu LED yang ditanam Falco OS ini masuk ke dalamnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat daripada proses umpan balik Smart LED Lighting System ini. Nah, masukan daripada sistem LED adalah pencahayaan lampu yang bisa dikustomisasikan oleh pelanggan. Keluarannya berupa cahaya lampu terang dan redup sehingga ruangan diharapkan akan sesuai dengan pencahayaan yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa informasi di aplikasi berapa persen pencahayaan yang dikeluarkan, maka akan didapatkan kesalahan atau error dari berapa persen pencahayaan di aplikasi dengan pencahayaan yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Nah, kalau bintang 2 dan bintang 1 ini, bintang 2 pengguna bisa menambahkan tingkat kecerahan pada lampu LED, sedangkan bintang 1 pengguna bisa menurunkan tingkat kecerahan pada lampu LED. Yang ketiga adalah perancangan dengan diagram atau diagram blok. Nah, diagram blok merupakan gambaran dasar dari rangkaian sistem yang akan dirancang. Setiap blok dalam suatu diagram blok memiliki fungsi masing-masing baik dari segi hardware maupun software. Aplikasi yang dirancang penulis ini adalah pengontrol atau remote pada perangkat yang bisa menerangi ruangan agar bisa melakukan aktivitas dan dapat melihat atau memantau segala sesuatu di dalam ruangan, di mana media yang digunakan ialah menghubungkan perangkat program aplikasi Android ke microcontroller Arduino menggunakan
Bluetooth yang bertindak sebagai kontrol atau otak kemudian mengendali perangkat penerangan di dalam ruangan. Nah, pada diagram blok yang teman-teman bisa lihat, ini terdiri dari blok input. Nah, blok input yaitu blok hitam dan blok hijau. Nah, ini terdiri dari blok masukan terdiri dari handphone, Android, dan aplikasinya. Eksekusi perintah untuk menghidupkan output-output yang ada dilakukan pada aplikasi yang terdapat pada Android. Aplikasi akan mengonversi GUI yang dipahami oleh pengguna dalam bentuk program untuk perintah terhadap pin pada Arduino. Sebelum akhirnya perintah akan dikirim melalui Bluetooth ke Arduino menggunakan detektor suara dan speech. Kedua itu adalah blok proses atau blok biru. Microcontroller Arduino Uno menjadi otak atau salah satu inti dalam sistem ini. Diprogram menggunakan IDE yang berbasis open source dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang ketiga adalah blok output atau blok merah. Terdiri dari 5 lampu set sebagai hasil akhir dari perintah yang diberikan oleh aplikasi, dalam hal ini Bluetooth, speech, dan suara. Nah, yang terakhir adalah blok catu daya atau blok putih. Pada blok catu daya ini terdapat sebuah rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai penghasil dan pengatur besaran daya ke seluruh bagian sistem yang membutuhkan arus listrik. Catu daya ini berperan penting dalam pendistribusian daya ke bagian sistem yang membutuhkan listrik agar dapat bekerja. Selanjutnya adalah perancangan dengan diagram alur atau flowchart. Nah, berdasarkan dari flowchart ini, alur-alurnya bisa teman-teman lihat, yaitu adalah start, yaitu buka aplikasi. Kedua, mengaktifkan Bluetooth. Nah, menghubungkan Bluetooth. Kalau Bluetooth belum diaktifkan, akan kembali ke awal untuk start, sehingga bisa kerjanya adalah menghubungkan Bluetooth. Yang ketiga adalah apabila tombol yang berlogo Bluetooth akan mengaktifkan Bluetooth dan langsung mencari apakah ada Bluetooth yang aktif. Ketika sudah disambungkan, maka akan secara langsung terpair perangkat Bluetooth itu. Pada menu utama terdapat 2 tombol untuk setting Bluetooth dan menu utama. Jika salah satu mengucapkan perintah yang sudah diset, maka output tidak akan berjalan. Itu perancangan dengan diagram alur yang biasa. Kali ini ada juga yang dengan Arduino. Bacaan untuk flowchartnya itu pertama adalah mulai, yang kedua mendefinisikan perangkat Bluetooth dan membuat variabel-variabel, yang ketiga lalu membuat atau men-setting Bluetooth dan variabelnya, yang keempat membuat nilai-nilai untuk membaca dan mengecek data apakah sudah valid atau belum valid, yang kelima mengeksekusi data dan variabel-variabelnya. Yang keempat itu perancangan pada hardware. Alat-alat yang digunakan ini adalah salah satu rangkaiannya. Yang pertama itu adalah microcontroller Arduino Uno R3, kedua detektor, kabel jumper, Bluetooth, breadboard mini, dan lampu LED. Perancangan software pada alat Smart LED Lighting System. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah perancangan remote control-nya beserta fitur-fiturnya ya. Nah, berdasarkan skema pada gambar, remote control pada Smart LED Lighting System dengan sistem operasi Falco sudah memiliki sistem pengendali tersendiri. Selain pada remote yang berbentuk fisik, ada pun tambahan pada fitur aplikasi yang hanya bisa diakses lewat mobile phone. Jadi pengguna nantinya dapat mendengarkan musik yang diputar berdasarkan playlist yang diinginkan pengguna. Hal ini bisa dilakukan karena speaker kecil yang tertanam di dalam Smart LED serta jangkauan Bluetooth yang perlu tersambung. Bentuk aplikasi yang akan dilihat oleh pengguna akan seperti gambar, di mana ketika pengguna sudah menginstal aplikasi Smart LED Lighting System yang menghubungkan pengguna dengan perangkat langsung. Cara kerjanya hampir sama dengan remote control, tetapi ada tambahan di mana di sisi pojok kanan atas terdapat fitur speaker
di mana pengguna nantinya dapat memutar musik sesuai dengan keinginan pengguna. Melengkapi suasana dengan instrumen ataupun musik sesuai keinginan adalah hal yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan perancangan dan membuat suatu sistem operasi beserta analisanya, maka penulis dan rekan dapat memberikan kesimpulan dari keseluruhan sistem operasi. Yang pertama itu adalah sistem operasi Falco hanya bisa dioperasikan pada lampu LED. Dan yang kedua, bentuk dari OS Falco yang dihasilkan berupa Smart LED Lighting System yang ditanam pada lampu LED. Yang ketiga, pengoperasian Falco OS pada Smart LED Lighting System sangat mudah karena penulis dan rekan menggunakan sistem kontrol berupa remote dan aplikasi. Terima kasih, sedemikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini atau perancangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.